Hai, nama saya Nur Cahyani Astika Fauzi dengan nomor NIM 12012220043. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi etika pada rekayasa perangkat lunak dan IT. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, kata tunggal yang berarti kebiasaan. Etika adalah ilmu tentang nilai-nilai moral dan norma yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku. Etika juga membantu manusia untuk hidup lebih baik dan bertanggung jawab. Macam-macam etika. Etika dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, etika deontologi, fokus pada kewajiban dan aturan moral. Yang kedua, etika teleologi, fokus pada konsekuensi dan hasil suatu tindakan. Dan yang terakhir, etika kebijakan, fokus pada pengembangan karakter dan kebijakan moral. Seorang software engineering adalah orang yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dalam mendesain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak, serta sistem yang membuat komputer yang berisi perangkat lunak. Seorang software engineering dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai software engineering harus dapat pengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Menurut Julius Hermawan 2019, mencatat 2 karakteristik yang dimiliki oleh software engineering sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi. Yang pertama, kompetensi. Yang dimaksud yaitu sifat yang selalu menuntut profesional seorang software engineering untuk memperdalam, memperbarui pengetahuan, keterampilan sesuai dengan profesinya. Dan yang kedua, tanggung jawab pribadi, yaitu kesadaran dan kemauan untuk menanggung akibat dari tindakan dan pilihan yang kita buat dalam hidup. Selain kemampuan yang harus dimiliki seorang software engineering harus juga mempunyai kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar bagi profesional. Tujuan kode etik ini agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau klien. Adanya kode etik ini akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dan yang terakhir, implementasi etika pada rekayasa perangkat lunak dan IT. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Di antaranya, perancangan sistem yang aman. Perangkat lunak harus dirancang dengan mempertimbangkan keamanan data termasuk enkripsi data, kontrol akses, dan audit keamanan data. Kedua, pengumpulan dan penggunaan data yang bertanggung jawab. Perangkat lunak harus hanya mengumpulkan data yang diperlukan untuk tujuan tertentu dan data tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai peraturan yang berlaku. Yang terakhir, transparansi dan persetujuan. Pengguna harus diberitahu tentang data apa yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan. Dan mereka harus memberikan persetujuan sebelum data mereka digunakan. Yang kedua, ada keadilan dan kesetaraan. Di antaranya, algoritma yang adil. Perangkat lunak harus dirancang dengan algoritma yang adil dan tidak bias. Dan tidak boleh mendiskriminasi pengguna berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau faktor lainnya. Yang kedua, akses yang adil. Perangkat lunak harus disarankan agar dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang yang penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, kesempatan yang setara. Perangkat lunak tidak boleh digunakan untuk memperkuat ketidaksetaraan yang ada di masyarakat. 3. Akuntabilitas dan tanggung jawab. Di antaranya dokumentasi yang jelas, pengujian yang cermat, dan proses pelaporan dan perbaikan. Nah, dari presentasi saya mau ngambil 2 jurnal ini
untuk menjadi acuan saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.